Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sobat MR sekalian yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali. Di kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam Bisa Bincang Inspiratif Sambil Santai. Kali ini istimewa karena saya bersama dengan seorang pemuda yang hebat, pemuda yang aktif di masyarakatnya. Beliau juga seorang dosen juga, pengajar juga di salah satu perguruan tinggi di kota Bojonegoro ini. Dan pokoknya aktif lah, golek susah cari beliau ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang santai apa yang kemudian kita bisa ambil inspirasi dari beliau, kita sapa dulu kabarnya bagaimana Mas Joko Setiono. Gimana kabarnya Mas Joko? Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini luar biasa ini, senyumnya aja sudah penuh dengan kesegaran. Sebetulnya apa sih sebetulnya jenengan di lingkungan ini? Sebetulnya saya tahu persis pemirsa bahwa kehidupan keagamaan di sekitar sini luar biasa, perkembangannya pesat sekali, dan itu tidak lain dan tidak bukan karena peran dari beliau, mulai dari kedung adem yang seperti ini, yang dulu belum mengenal mungkin semarak sekarang kegiatan keagamaannya, kemudian di tangan beliau lah kita saat ini, kesabaran beliau menongkrongi lingkungan ini sehingga kemudian bisa seperti ini. Mungkin bisa diceritakan Mas Joko. Makasih. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Ustaz atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kebetulan pada kesempatan hari ini beliau tadi menyapa di rumah. Saya juga kaget, oh ada acara apa ini? Ternyata beliau ingin dilan silaturahim. Dan alhamdulillah di sini qadarullah kita bisa bertemu dan bersua kembali. Sudah lama ya kita tidak ketemu ini. Oh ya, tadi sempat disinggung bahwa siapa tuh saya, kiprahnya seperti apa. Oh ya pemirsa, MR Mas Ramadan yang luar biasa. Di sini pada awalnya yaitu pada tahun 2011 kita diberi amanah ke sini. Sebenarnya asli dari kelahiran saya adalah di Desa Tondomlo juga di Kecamatan Kedung Adem, dan kebetulan alhamdulillah pada tahun 2011 diberi amanah untuk menjalankan pendidikan yang ada di wilayah Tembarasanon, tepatnya di Madrasah Diniyah Darul Ilmi Ustaz. Jadi ini adalah awal cikal bakal pertama kali berkarir dalam dakwah. Itu adalah perkenalan sedikit berkaitan dengan saya. Nah, tadi sudah disinggung oleh beliau, namanya adalah lengkap Mas Joko Setiono. Betul sekali. Oke, moga lanjut. Mas Joko Setiono sekarang marak sekali ya di kegiatan ketika hari Kamis ya atau hari Selasa, ada kajian di musola di tempat pendidikannya ini. Apa yang Mas Joko rasakan tentang kegiatan mulai dari 2011 itu sampai sekarang? Pengalaman apa yang bisa untuk kemudian pemirsa inspirasi apa yang bisa kita bagikan ke pemirsa? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang berdakwah itu sangat luas sekali, tergantung bagaimana kita menyikapi dalam bidang dakwah. Yang penting, yang terutama pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Muhammad itu, in tansurullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Berarti siapa yang mau menolong agama Allah, tentu Allah akan menolong kita. Itu adalah sebuah prinsip bagi kita semuanya tentunya. Kalau prinsip itu diyakini tentunya. Setelah itu, setelah diyakini secara menerus, diamalkan, sehingga dalam koridor di lingkungan atau dimanapun kita bisa enjoy. Karena apa? Karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pertolongan Allah, la yumkinu bahwa mahalun, tidak mungkin alias muhal. Itu saja. Jadi nomor satu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbekal ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ini menjadi underline bagi pemirsa semua
bahwa yakin bahwa Allah akan menolong kita dalam bentuk apapun ketika kita mau menolong agama Allah. Oke, yang paling berat, pengalaman yang paling berat yang Mas Joko rasakan ketika ada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin macam-macam ya, ada yang semangat, ada yang tidak semangat, itu gimana Mas Joko? Oke, terima kasih. Di tengah masyarakat yang bersifat heterogen, artinya bermacam-macam sekali, di sini ada sebuah tantangan dakwah juga, Ustaz. Artinya tantangan dakwah, dikala kita semangat, ada teman kita yang kurang semangat, sehingga itu harus kita memompa. Artinya kita mencari inspiratif. Artinya kita kalau memang menjadi guru, kita harus mencari guru. Artinya guru di atas guru, mencari guru. Artinya kita tidak boleh berpangku tangan dalam hal ini. Ya, kita bisa sharing kepada teman-teman seperti panjenengan, bisa diajak untuk sharing bagaimana pandangannya, bagaimana di lingkungannya, seperti itu. Jadi tanpa adanya teman sharing, maka stagnan. Kalau sudah stagnan, kita akan ya diam, sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak aktif. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi persoalan itu, kita harus sharing kepada teman yang kita percaya tentunya. Tanpa adanya hal itu pasti suntuk, pasti suntuk. Sehingga kalau sudah ada informasi, ada ilmu yang baru, saya yakin masalah sebesar apapun itu nanti akan runtuh dan gelundung ya. Oke. Luar biasa. Jadi tantangan bukan untuk kemudian dihilangkan, hambatan bukan kemudian kita lari, justru ini adalah merupakan seninya. Justru ini adalah sesuatu yang menuntut untuk kemudian kita hadapi. Apa kira-kira yang pesan-pesan untuk pemirsa kaitannya dengan kegiatan dakwah, memperbaiki masyarakat, meluruskan masyarakat? Ustadz Joko, saya enaknya Ustadz Joko aja, kok Mas Joko kayaknya kok Mas. Tapi Mas Ramadan juga pengen muda. Jadi untuk pemirsa apa pesan-pesannya Ustadz Joko? Oke, terima kasih Ustadz. Oke, pemirsa yang berbahagia, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Fusil, Quran surat Fusilat ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermakna, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan, berdakwah. Maka tiada bukan jalan kita hidup di dunia adalah berdakwah, menyampaikan. Balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu adalah pesan dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya, ketika Rasulullah SAW mengikrarkan kerasulannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau Abu Bakar As-Siddiq tidak ada jawaban lain selain sami'na wa ata'na, dengan berucap syahadat dan mengakui kerasulan Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasulnya. Sehingga semua kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq nanti luar biasa akan diperoleh kepada Rasulullah SAW. Beliau ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada Utsman bin Affan, semua kebaikan dari Utsman bin Affan yang mengantongi nanti adalah jariahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sini adalah peran kita semuanya adalah ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, berdakwah, menyampaikan. Insya Allah menyampaikan itu bisa diterima dan bisa tidak, itu urusan jamaah ya, urusan orang lain. Ketika kita sudah menyampaikan, maka itu adalah nanti kalau orang mau mengamalkan, itu menjadi jariah buat kita semua. Wa amila sholihan, dan beramal soleh, kita tinggal mengambil pada posisi amal mana. Nah, ketika kita sudah mengambil posisi amal sesuai dengan kemampuan kita, saya yakin kita nanti akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, waqala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwa kami termasuk bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tips. Luar biasa pemirsa. Hari ini kita mendapatkan inspirasi dari beliau yang luar biasa, bahwa tidak ada perkataan yang paling mulia, tidak ada perkataan yang paling baik kecuali berdakwah ilallah kepada Allah. Tentu para nabi, para sahabat itu mulia karena mereka berdakwah, mereka mengajak kebaikan. Dan tentu kalau kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, juga meniru bagaimana nabi, para sahabat itu melakukan amalnya, yaitu berdakwah, mengajak kepada bagian.
Demikian mungkin pertemuan kita kali ini. Kita akan sambung Ustadz Joko dengan pertemuan tema-tema yang lain. Yang tema itu tentu inginnya adalah menginspirasi para pemirsa sekalian. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.